Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo mahasiswa. Ya, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bulu tangkis atau keterampilan dasar bulu tangkis. Pada mata kuliah ini tentu ya kita membahas tentang teknik dasar footwork, di mana kita sudah mempelajari beberapa teknik dasar yang sudah cukup banyak ya. Tetapi footwork termasuk teknik dasar yang paling penting dalam penyesuaian atau bagaimana kita antisipasi pukulan sehingga maksimal, tetapi langkah kaki kita harus benar dan jelas dan terarah. Footwork adalah gerakan kaki yang merupakan kemampuan bergerak secara cepat, efisien, seimbang, menjangkau setiap sudut lapangan. Jadi ada beberapa titik di lapangan, tentu kita harus jangkau dengan maksimal dengan cara melangkah yang baik dan benar, mengefisiensi tenaga sehingga pukulan bisa jelas, tepat sasaran, dan terarah. Tentu dalam foto ini sendiri adalah kita posisi siap ya, sama seperti teknik dasar yang lainnya ya. Bagaimana kita melakukan ready position sebelum bergerak, pemain harus berada posisi siap ya. Posisi siap itu biasanya itu di tengah, tetapi kalau kita ganda posisi siap itu di tengah bagian sisi kanan dan kiri kita. Tapi kalau kita pemain tunggal itu di bagian tengah posisi siap. Ada sudut depan kanan, depan kiri, tengah kanan, tengah kiri, belakang kanan dan belakang kiri. Itu menjadi peta jalan dalam pemahaman posisi dalam footwork itu sendiri. Berdiri dengan konteks lebar bahu jelas ya, kita tetap berdiri dengan lebar bahu, lutut sedikit ditekuk agar tubuh lebih fleksibel, berat badan betul pada telapak kaki, ujung telapak kaki bukan tertumit. Jadi kita dalam footwork di bulu tangkis itu sendiri, kita dalam posisi melayang. Jadi kaki kita itu selalu menginjit di daerah permainan atau pada saat pembelajaran atau aktivitas di bulu tangkis itu sendiri. Raket berada di depan badan dan pegangan rileks. Jadi posisi siap, mau seperti apapun dalam posisi kita tetap posisinya raket di depan kita, sama seperti gambar yang atau video yang ditampilkan saat ini ya. Pandangan fokus pada saat terkok dan pergerakan lawan ya. Gerakan dasar footwork itu sendiri yaitu pemain harus bergerak ke 6 arah utama yang saya sebutkan tadi: depan kanan, depan kiri, samping kanan, samping kiri, belakang kanan dan belakang kiri. Yaitu seperti beberapa sudut mata angin kita di tengah. Tentu gunakan langkah kecil ya. Jadi di bulu tangkis ini ya, footwork ini sendiri kita tidak bisa melangkah terlalu lebar, tetapi tidak juga bisa melangkah terlalu kecil. Jadi menyesuaikan dengan rileks dan kemampuan kita sendiri. Tetapi kita harus cepat berpindah posisi ya, berpindah posisi dan bergerak antisipasi secara cepat dan tanggap itu seperti apa. Nah, usahakan tubuh berada di belakang shuttlecock sebelum melakukan pukulan ya. Shuttlecock itu tetap harus di depan kita, bukan di belakang kita, seperti itu. Jaga keseimbangan tubuh, jelas ya. Hindari langkah terlalu lebar dan terburu-buru. Jadi ada ritme dalam footwork atau melakukan gerakan-gerakan di sekitar atau sudut-sudut dalam pembelajaran bulu tangkis itu sendiri. Nah, recovery. Setelah melakukan pukulan, dorong tubuh menggunakan kaki berada di bagian depan. Segera kembali ke posisi bagian tengah atau base point di tengah. Pertahankan posisi siap agar merespon pukulan berikut dengan cepat dan sigap. Recovery yang baik menghemat energi adalah meningkatkan efektivitas permainan. Jadi kita di bulu tangkis ini recovery-nya itu terlalu cepat. Setelah kita melakukan pukulan, kita harus di base position. Base position adalah position atau kalau tunggal di tengah, kalau ganda itu di bagian tengah itu sendiri. Ada base position seperti itu. Analisis teknik ya, footwork bukan sekedar bergerak cepat. Itu menjadi perhatian ya, penguatannya. Bukan bergerak cepat, tetapi bergerak secara efisien. Pemain yang memiliki footwork yang baik selalu berada posisi yang ideal dalam memukul shuttlecock.
Jadi bagaimana kita menyesuaikan posisi yang tepat pada saat memukul shuttlecock sendiri. Hal ini menjadi pukulan yang lebih akurat bertanggung dengan resiko kehilangan seimbangan ya. Dalam bulu tangkis modern ya, bulu tangkis yang sudah berkembang, keberhasilan seorang pemain sangat dipengaruhi oleh 3 aspek. Kecepatan bergerak, keseimbangan balance tubuh, kemampuan kembali ke posisi siap setelah melakukan pukulan. Ini adalah poin penting dalam kita menciptakan footwork di bulu tangkis yang baik ya. Sehingga nantinya pada saat kita kawan-kawan sebagai calon guru ini adalah kalian sebagai calon guru nantinya bisa membuat program latihan yang memang sesuai dengan teori-teori yang sudah dikemukakan tadi yang saya sebutkan ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi ya, berdiri terlalu tegak ya sehingga reaksi terlalu lambat, terlalu tegap, tidak siap ya. Kita harus posisi siap, sedikit nunduk, condong ya. Melakukan tumit ya, bergerak terlalu tumit, sifatnya jalan, kita harus sifatnya melayang ya, melayang posisinya. Kita sedikit menginjit seperti itu. Langkah terlalu besar tetapi kehilangan keseimbangan, memukul shuttlecock dalam tubuh pada posisi yang tidak tepat. Intinya shuttlecock harus di depan kita, bukan di belakang atau di atas kita, sehingga kita sulit mengontrol, memberikan follow drop yang pada saat pukulan itu sendiri. Tidak segera kembali ke lapangan setelah melakukan pukulan. Mungkin itu semua gambaran dari footwork itu sendiri adalah intinya. Footwork ini adalah footwork yang baik adalah bagaimana kita mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga mempersiapkan ya best position yang sudah kita lakukan pada saat kita memukul net ya, kita gerakan kita seperti apa, pada saat kita melakukan drop shot posisi terbaik kita seperti apa, bolanya atau shuttlecocknya harus di depan kita. Nah, posisi-posisi ideal inilah yang dilaksanakan adalah dengan pengulangan terus-menerus, drill, pengulangan terus. Jadi bisa berpasangan, bisa berkelompok, bisa 2-1 sama pelatih atau guru. Nah, ini menjadi bagian penting. Jadi kembali lagi adalah footwork adalah poin penting atau dasar dalam proses pembelajaran bulu tangkis. Sebelum ke teknik dasar smash, service, drop shot, lob, kita memperbaiki grips dan footwork, kita lanjutkan ke service dan lob seperti itu. Silakan lanjutkan ke pertemuan berikutnya, maksimalkan, lakukan pengulangan terus-menerus. Pada saat kita melakukan praktikum, harus memahami tentang apa yang menjadi penguatan yang telah saya sampaikan melalui video dan melalui secara verbal, secara teoritis kepada kalian semua. Selamat mencoba, maksimalkan praktikum, lakukan inovasi, dan tidak takut bertanya kepada dosen pendamping atau fasilitator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.